Apakah Anda masih ingin makan gula jika dibuat dengan cara ini? Ketika tebu sudah matang di akhir musim, para pekerja akan mengemudikan mesin pemanen untuk memanen tebu. Tebu yang telah dipanen dimasukkan ke dalam wadah yang telah disinkronisasi. Kemudian truk-truk akan membawa tebu tersebut ke pabrik gula untuk diproses. Ketika tebu tiba di pabrik, truk-truk tersebut pertama-tama membuang tebu ke platform penerima. Mesin mengirimkannya ke band berjalan untuk 2 tahap pembersihan berikutnya. Setelah dibersihkan, mesin penghancur akan menghancurkan tebu menjadi potongan-potongan ini. Sabuk konveyor kemudian mengirimkannya ke juicer untuk mengekstrak jus sebanyak mungkin. Tebu diperas oleh sejumlah juicer yang beroperasi terus-menerus. Para pekerja di sini mengawasi pengoperasian setiap alat pemeras untuk memastikan tidak ada setetes pun sari tebu yang tertinggal. Sari tebu yang diekstrak dipandu melalui alur dan berakhir di ember penampung yang besar. Sebelum nira diubah menjadi gula yang mengkristal, sampel menjalani serangkaian tes di laboratorium. Pekerja menambahkan bahan pengental untuk mengikat kotoran dalam nira. Untuk menyaring sari buah yang keruh menjadi cairan yang bersih. Kemudian dituangkan ke dalam mesin lain untuk mengukur apakah konsentrasi gula sudah sesuai. Nira kemudian mengalir menuruni menara setinggi 10 meter. Uap sulfur dioksida naik dari bawah. Proses ini disebut vulkanisasi. Proses ini memutihkan nira. Kemudian jus mengalir melalui alat yang mengukur panya. Dalam tong terpisah, para pekerja menambahkan bubuk kapur ke dalam air untuk membuat larutan nira tebu yang akan ditambahkan. Pengaduk akan mencampur sari tebu dan larutan kapur selama sekitar 6 jam untuk menyelesaikan proses yang disebut alkalisasi. Proses ini mengatur nilai pH jus dan membentuknya. Setelah nira bereaksi dengan jeruk nipis, warnanya berubah dari warna coklat menjadi kuning. Jus kemudian disalurkan ke dalam alat penjernih. Dibutuhkan waktu lebih dari 2 jam untuk menjernihkannya, dan kotoran akan mengendap di bagian bawah. Pekerja akan mengambil sampel dari tangki untuk menunjukkan kepada kita bagaimana residu mengendap. Residu yang mengendap di dasar tidak terbuang. Mesin akan melalui proses ekstraksi lagi untuk mengekstrak gula yang tersisa. Setelah ekstraksi, tanah di bagian bawah dikembalikan ke ladang tebu sebagai pupuk. Sisa residu digunakan sebagai bahan bakar. Nira kemudian direbus dalam serangkaian evaporator. Hal ini meningkatkan kadar gula nira dari 15% menjadi 60%. Kemudian nira masuk ke dalam tangki berkapasitas 15 ton. Di sini, endapan yang tertinggal di dalam nira akan mengambang ke atas. Kemudian disaring ke sisi tangki dengan pelat yang berputar. Setelah proses ini, sari tebu sebelumnya diubah menjadi sirup kental ini. Kemudian para pekerja menuangkan seember zat lengket berwarna putih ke dalam sirup. Larutan seperti susu ini mengikat gula di dalam sirup sehingga lebih mudah untuk mengekstrak gula. Selanjutnya, sirup tersebut dimasak dalam panci vakum besar untuk membentuk gula yang mengkristal. Saat air di dalam sirup perlahan-lahan mengering, para pekerja akan secara teratur memeriksa perkembangan kristalisasi sampai menjadi pasta kristal yang kental ini. Pasta ini kemudian dikirim ke mesin sentrifugal berkecepatan tinggi. Mesin ini berputar dengan kecepatan 120 putaran per menit, dan kemudian molase diekstraksi dengan cepat dari panci, hingga hanya tersisa kristal yang terpisah. Pada titik ini, mesin menyemprotkan air untuk membersihkan kristal. Setelah selesai, air akan terkuras dan hanya menyisakan kristal yang telah dibersihkan. Mesin sentrifugal bekerja seperti mesin cuci dalam mode berputar. Alat ini mengekstrak air dari gula dengan cara yang sama seperti mesin cuci mengekstrak air dari pakaian. Kemudian sabuk konveyor meninggalkan mesin sentrifugal dengan gula yang sudah dikristalisasi, dan kemudian secara bertahap mulai berpindah ke pengering besar ini. Mereka akan berguling-guling sampai kadar air gula berkurang menjadi 0,02%. Kemudian mereka meninggalkan pengering dan masuk ke dalam kantong-kantong di atas timbangan. Saat beratnya mencapai 1000 kg, sebuah derek akan mengangkut kantong-kantong tersebut ke platform lain di pabrik. Alat ini menurunkan setiap kantong gula ke saluran yang mengarah ke peralatan utama. Para pekerja hanya perlu membuka segel dengan hati-hati. Kemudian secara otomatis akan mengalir ke pabrik pengemasan pabrik, di mana serangkaian mesin otomatis akan secara otomatis mengemas dan menyegelnya serta membaginya. Gula tersebut kini siap untuk digunakan di ribuan rumah.